Kami dari kelompok 1 geografi menjelaskan yang bertema pengembangan wilayah dan pengembangan desa dan kota. Tapi sebelum itu kita ingin absen nama kita dulu dari paling sebelah kanan dia dulu. Fakhri Abi Ramadan, Dewa Gangkasa, Dari Melda, Saya Herenisa, Gabi Joshana, Lower Marsai, Rasa Sahara Pasya. Mulai dari kanan Kalita. dan jangan lama-lama, kita langsung aja. Ayo. teman-teman, kita masuk ke pembahasan pengembangan wilayah. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu apa itu arti wilayah. Nah, artinya apa teman-teman? Teman-teman pikir wilayah itu kan kayak sebuah tempat, area gitu kan? Itu benar. Nah, jadi wilayah itu artinya merupakan dimensi ruang atau spasial di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan area lainnya, kayak iklimnya, terus kayak tanahnya, kayak vegetasinya, ekonominya, gitu-gitu pasti berbeda dengan wilayah lain, gak mungkin sama. Itulah wilayah teman-teman. Yuk lanjut. Halo teman-teman, nah selanjutnya kita bakal lanjut bahas ke jenis-jenis wilayah. Jadi wilayah di permukaan bumi itu memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu. Ada 3 jenis wilayah yang dapat kita jumpai, itu ada wilayah formal, nodal, dan juga perencanaan. Nah selanjutnya kita bakal bahas wilayah formal dulu. Jadi wilayah formal atau wilayah homogen itu adalah wilayah homogen merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang serupa. Misalnya itu ada wilayah pertanian, misalnya di desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, lingkungan fisiknya juga mendukung untuk bertani, atau wilayah industri. Jadi di suatu daerah itu banyak terdapat pabrik-pabrik yang besar menjadi ciri khas wilayah tersebut. Terus yang kedua itu ada wilayah nodal. Jadi wilayah nodal adalah wilayah yang terdiri dari berbagai daerah yang saling berhubungan dan saling bergantung. Biasanya wilayah ini berkembang dari suatu titik pusat yang menjadi pusat kegiatan. Contohnya itu ada Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya, di mana berbagai daerah saling bergantung dalam hal transportasi, ekonomi, dan juga sosial. Lalu yang terakhir itu ada wilayah perencanaan atau wilayah program. Jadi wilayah perencanaan ini adalah wilayah yang direncanakan untuk pembangunan sesuai dengan tujuan tertentu. Wilayah ini biasanya jadi fokus perhatian dalam program pembangunan daerah. Contohnya itu seperti IKN, kawasan yang direncanakan untuk menjadi ibu kota baru Indonesia, atau food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kawasan yang dikembangkan untuk pertanian hortikultura. Jadi kita langsung masuk ke bagian perwilayahan atau yang suka disebut dengan regional. Perwilayahan atau regionalisasi itu proses membagi suatu wilayah yang luas menjadi wilayah yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu agar mudah dipelajari, dianalisis, dan direncanakan. Dengan perwilayahan ini pemerintah dapat mempermudah penelitian, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan wilayah. Jadi masuk ke jenis pertama, yaitu perwilayahan formal atau homogen. Perwilayahan ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik wilayah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ciri-cirinya itu memiliki ciri yang sama, tidak ada pusat wilayah, dan berdasarkan kesamaan fisik atau sosial wilayah tersebut. Yang kedua itu dari perwilayahan nodal atau heterogen, berdasarkan pusat kegiatan yang mempengaruhi wilayah sekitarnya. Ciri-cirinya itu ada pusat wilayah atau yang disebut dengan node. Contohnya ini wilayah Jabodetabek.
Dan yang terakhir itu ada perwilayahan perencanaan atau program. Perwilayahan ini dengan tujuan untuk perencanaan pembangunan untuk pembangunan, pemerataan, dan pengembangan wilayah dengan ciri-ciri dibuat dengan sengaja oleh pemerintah berdasarkan tujuan tertentu dan untuk kepentingan pembangunan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengembangan wilayah. Oke, jadi tujuan pengembangan wilayah itu sebenarnya banyak teman-teman. Cuma kita akan menjelaskan 3 poin utamanya aja teman-teman. Yang pertama itu ada mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah, yang mana pembangunan wilayah itu semestinya tidak dilakukan terhadap wilayah tertentu aja, tapi juga harus dilakukan pemerataan. Contohnya, ketika pemerintah ingin mewujudkan pengembangan wilayah yang maju, itu mereka berfokus ke Jakarta dan Surabaya aja. Sedangkan di kota-kota lain, mereka masih belum mendapatkan fasilitas tertentu dari pemerintah. Ya, hal ini tuh bisa mengakibatkan ketercemburuan sosial terhadap masyarakat tertentu. Selanjutnya, kedua, itu ada menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, salah satu tujuan untuk mengembangkan wilayah adalah supaya ekonomi nasional itu tetap stabil. Nah, ciri-ciri ekonomi yang stabil menurut negara adalah harga barang nggak naik turun secara drastis, terus daya beli masyarakatnya itu bagus, pendapatan negaranya itu juga meningkat. Selanjutnya, ketiga, itu ada mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah, yang mana supaya pembangunan berjalan dengan efektif dan tidak membuang-buang uang serta membuang waktu, pemerintah bisa melakukan adanya pembangunan di pelosok-pelosok tertentu seperti membangun jalan, jembatan, pelabuhan, internet, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai prinsip pengembangan wilayah. Yang pertama itu ada pengembangan wilayah tidak hanya terfokus untuk membangun internal wilayah tertentu, tetapi juga untuk mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau membangun suatu daerah, jangan cuma pikirin daerah yang itu-itu aja, tapi juga memikirkan daerah yang lain-lain seperti di pelosok. Nah, terus juga mereka tuh bukan hanya memikirkan suatu fisiknya aja, tapi mereka juga memikirkan seperti dampak dari pembangunan tersebut terhadap masyarakat. Terus mereka juga memikirkan apakah ketika wilayah tersebut maju, masyarakatnya apakah ikut maju atau tidak. Lalu yang kedua itu ada keberhasilan pengembangan wilayah memerlukan kerjasama. Tentunya pembangunan wilayah itu bukan hanya dilakukan oleh satu pihak aja, tapi pemerintah itu bisa melakukan kerjasama dengan di bidang swasta, terus juga bekerjasama dengan masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya ada dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar dan kondisi ekonomi juga menjadi prasyarat dalam perencanaan pembangunan. Nah, tentunya dalam pengembangan wilayah ketika ingin membangun suatu infrastruktur seperti contoh pelabuhan, artinya pemerintah itu harus memikirkan nih, apakah masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan itu memiliki condong ekonomi yang cukup untuk dibangunnya pelabuhan tersebut. Contoh lain kita bisa ambil pusat aktivitas perbelanjaan seperti mall dan lain-lain. Pemerintah tuh harus memikirkan nih, masyarakat itu punya daya beli yang meningkat atau daya beli yang turun. Kalau daya beli masyarakat di sekitar mall itu jelek atau turun, berarti pemerintah harus membangun mall di tempat yang lain. Oke, next ada teori pengembangan wilayah. Jadi teori pengembangan wilayah itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu teori kutub pertumbuhan atau nama lainnya adalah the growth pole theory yang dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Yang mana teori ini tuh mengemukakan bahwa pembangunan itu tidak hanya dilakukan di semua tempat secara merata atau secara langsung, tapi bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan terdapat satu kutub pertumbuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena daerah-daerah yang terpilih itu punya industri yang besar,
aktivitas ekonomi yang tinggi, potensi mereka tuh berkembang dengan cepat. Nah, contoh dari teori kutub pertumbuhan ini seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan juga Makassar. Lalu yang kedua itu ada teori lokasi. Jadi teori lokasi ini adalah teori yang mengembangkan prinsip di manakah letak pusat ekonomi itu harus kita tempatkan biar kita mendapatkan keuntungan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa menjawab dengan dua teori ini. Yang pertama ada teori klasik. Tiga teori teman-teman, sorry maaf. Yang pertama ada teori klasik atau teori sewa tanah. Nah, konsep yang dikemukakan dari teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.H. von Thunen pada tahun 1982, yang mana teori klasik ini tuh mengenalkan prinsip semakin dekatnya pusat ekonomi ke lahan atau kota pasar, berarti biaya transportasinya menjadi lebih murah, terus juga lebih cepat sampai ke pembeli. Begitupun sebaliknya, semakin jauh pusat ekonomi itu dengan kota atau pasar, berarti ongkos angkutnya mahal dan juga harga jualnya juga harus lebih tinggi. Lalu ada teori klasik optimum, yang mana teori lokasi optimum ini diperkenalkan oleh Alfred Weber pada tahun 1909. Jadi di teori lokasi optimum itu mengenalkan bahwa industri akan memilih lokasi dengan biaya yang paling murah. Nah, biasanya yang diperhitungkan di teori lokasi optimum itu ada biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan keuntungan berdekatan dengan industri yang lain. Lalu yang ketiga itu ada teori lokasi sentral. Teori yang dipopulerkan oleh Walter Kasteller pada tahun 1933 ini mengemukakan bahwa kota-kota itu tersusun secara hierarki. Ada yang kota kecil, kota sedang, dan kota besar. Nah, setiap kota itu mempunyai peranan dan juga fungsinya masing-masing. Jadi mereka bisa berkaitan antara satu kota dengan kota lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, model dari teori lokasi sentral itu modelnya adalah heksagon teman-teman, atau segi 6. Lanjut ada teori agropolitan. Jadi teori agropolitan itu berasal dari dua suku kata, yaitu agro dan juga polis. Agro itu artinya pertanian dan polis artinya kota. Jadi agropolitan itu adalah pembangunan desa berbasis pertanian, tapi kita harus memfasilitasi desa tersebut secara fasilitas kota. Nah, desa itu sebenarnya kita nggak bisa biarkan begitu aja, tertinggal gitu aja teman-teman. Harus difasilitasi agar petaninya lebih sejahtera. Nah, kalau petaninya sejahtera, kita juga bisa mendapatkan dampak yang baik dari hal tersebut. Halo teman-teman, kita lanjut ke pembahasan pendekatan dan pengembangan wilayah nasional, regional, dan lokal. Nah, ini pertama aku bakal bahas dulu mengenai pendekatan pengembangan wilayah. Nah, pada tahun 2020 sendiri Indonesia itu tercatat memiliki 273,5 juta jiwa penduduk teman-teman. Nah, yang lainnya juga akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ketika jumlah penduduk di Indonesia ini bertambah, ruang baru itu sangat dibutuhkan untuk kebutuhan permukiman, industri, pertanian, dan juga keperluan wilayah lainnya. Nah, ruang baru ini bisa kita dapatkan atau kita peroleh dengan melalui proses pengembangan wilayah. Nah, untuk proses pengembangan wilayah sendiri itu punya dua pendekatan teman-teman. Yang pertama itu ada pendekatan spasial dan yang kedua adalah pendekatan sektoral. Untuk pendekatan spasial sendiri itu merupakan pendekatan yang berorientasi pada lokasi atau letak pengembangan suatu wilayah. Jadi pendekatan spasial itu memperhatikan beberapa unsur. Nah, unsurnya itu ada ini. Yang pertama itu struktur keuangan, yang kedua pemanfaatan lahan, dan yang ketiga adalah keterkaitan antar wilayah. Untuk struktur keuangan sendiri itu merupakan susunan atau pola tata ruang dari suatu wilayah. Terus untuk pemanfaatan lahan sendiri itu gimana caranya supaya pemanfaatan lahan tersebut itu sesuai dengan potensi yang wilayah tersebut miliki. Dan untuk keterkaitan antar wilayah itu maksudnya bagaimana supaya antar wilayah ini punya keterkaitan atau bisa saling menguntungkan nantinya. Selanjutnya, untuk pendekatan sektoral, menurut Mirza et al. Pada 2017,
Pendekatan sektoral ini merupakan suatu cara pandang bahwa seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor yang berfokus pada aktivitas manusia. Nah, pendekatan sektoral ini sendiri biasanya dianalisis dengan mendalam dengan menggunakan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah sektor apa yang memiliki nilai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Terus yang kedua adalah sektor apa yang bersifat basis dan non-basis. Yang ketiga adalah sektor apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi atau yang paling tinggi. Terus sama sektor apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai arah kebijakan pengembangan wilayah nasional, regional, dan lokal. Menurut Setnek RI pada 2020, secara nasional ada 5 arah kebijakan pengembangan wilayah. Di antaranya adalah yang ada di sini. Dan masing-masing kebijakan itu punya tujuannya masing-masing, teman-teman. Untuk kebijakan pengembangan potensi ekonomi sendiri, itu tujuannya adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan daerah, terus meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, kebijakan yang kedua adalah kebijakan pembangunan konektivitas antar wilayah yang bertujuan untuk memperlancar distribusi barang antar wilayah, barang dan jasa antar wilayah, terus mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan mobilitas penduduk. Kemudian, yang ketiga adalah kebijakan optimalisasi SDM dan iptek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, mendorong inovasi dan penggunaan teknologi, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah. Untuk kebijakan yang keempat adalah kebijakan peninjauan regulasi dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perizinan, terus menghilangkan aturan yang menghambat investasi, dan juga menciptakan kepastian hukum. Selanjutnya, untuk kebijakan yang kelima atau kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan peningkatan iklim usaha dan investasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, menjamin keamanan dan stabilitas, serta meningkatkan kepercayaan investor. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke elemen dan permasalahan pengembangan wilayah. Yang pertama kita akan membahas elemen pengembangan wilayah. Elemen pengembangan wilayah adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu wilayah. Yang pertama itu adalah SDA. SDA itu seperti potensi alam seperti tambang, tanah subur, hutan, laut, menjadi modal utama pembangunan ekonomi wilayah. Contoh daerah tambang yang berkembang sebagai industri pertambangan. Yang kedua itu ada SDM. Itu bisa dinilai dari kualitas penduduk seperti pendidikan, keterampilan, produktivitas. SDM yang berkualitas itu akan membangun pembangunan lebih cepat. Yang ketiga ada infrastruktur seperti jalanan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan internet. Itu tuh akan mempermudah distribusi barang dan mobilitas penduduk. Yang keempat, teknologi. Penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi produksi. Wilayah maju biasanya memiliki teknologi yang lebih modern. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah seperti perencanaan tata ruang, program pembangunan daerah, dan yang terakhir itu pemerataan pembangunan. Terus yang paling terakhir itu adalah letak geografis seperti posisi strategis seperti dekat laut, jalur perdagangan, dan kota besar. Dan yang terakhir itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya masuk ke permasalahan pengembangan wilayah. Permasalahan adalah hambatan yang menyebabkan pembangunan tidak merata. Contohnya itu seperti ketimpangan antar wilayah, seperti wilayah maju versus tertinggal. Dan biasanya kota lebih maju daripada desa. Terus infrastruktur tidak merata, seperti banyak daerah minim jalan, listrik, internet, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kualitas SDM rendah, seperti pendidikan yang rendah, kurang keterampilan kerja, dan produktivitasnya juga rendah. Seterusnya kemiskinan dan pengangguran, seperti pendapatan lebih rendah dan juga lapangan kerja yang terbatas. Selanjutnya ada urbanisasi berlebihan, seperti perpindahan besar-besaran ke kota yang menimbulkan kepadatan penduduk, pemukiman yang kumuh, dan juga yang pasti pengangguran. Yang paling terakhir adalah kerusakan lingkungan, seperti eksploitasi SDM yang berlebihan, pencemaran, deforestasi, dan juga banjir.
Baik, jadi kita lanjut ke bagian B, di mana bagian B itu akan membahas tentang pengembangan desa dan kota. Cuman saya bakal ngejelasin tentang desa dan perdesaan itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang lainnya, kita harus tahu pengertian dari desa dan perdesaan itu sendiri. Nah, secara harfiah, desa itu berasal dari bahasa India yang dimana swadesi, negeri asal, tempat asal atau tanah leluhur. Lalu menurut Yuridis yang berada di UU nomor 6 tahun 2014, desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan tradisional. Lalu untuk pengertian perdesaannya sendiri itu, perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utama pertanian, pengelolaan SDA atau sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut para ahli, menurut Bimtarto, perdesaan itu merupakan wujud geografis hasil perpaduan unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Sedangkan yang terakhir, menurut pendapat para ahli perdesaan itu merupakan kesatuan lokasi tempat tinggal yang bukan merupakan pusat perdagangan. Next, kita lanjut ke karakteristik. Kita masuk ke karakteristik dari desa. Jadi karakteristik dari desa itu ada 5. Yang pertama tuh ada sistem sosial, yang dimana di desa itu hubungan kekerabatannya itu sangat erat dengan kebudayaan tradisional, adat istiadat dan norma yang berlaku. Lalu yang kedua, karakteristik dari desa tersendiri itu ada hubungan kekerabatannya. Kalau di desa tersendiri itu hubungan kekerabatannya itu memiliki pola interaksi kuat dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu yang ketiga itu ada basis kegiatan, yang dimana di desa itu sendiri basis kegiatan itu beda kayak di kota. Kalau di desa itu dia lebih identik dengan sektor ekonomi primer yang dimana contohnya pertanian, peternakan dan perikanan. Lalu itu yang keempat ada hubungan masyarakat. Jadi sistem gotong royong. Sistem gotong royong itu di desa masih dilakuin sama warga itu sendiri untuk seperti kayak membersihkan lingkungan atau yang lain-lain gitu. Dan itu tuh menjadi ciri khas hidup berdampingan. Lalu yang terakhir itu ada struktur kependudukan. Kepadatan rendah, lahan memiliki daya tampung lebih besar dibanding jumlah penduduknya. Jadi di desa tuh lebih banyak lahan buat pertanian gitu daripada penduduknya gitu, karena penduduknya itu rata-rata banyaknya itu di kota daripada di desa. Lalu lanjut ke 3 unsur vital desa. Agar desa ini berkembang tuh wajib memiliki 3 unsur ini. Yang pertama tuh unsur daerah, yang dimana di unsur daerah ini mencakup lokasi, luas, dan batas wilayah, lahan produktif, dan pemukiman. Lalu yang kedua tuh ada unsur penduduk, yang mencakup jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencarian. Lalu yang terakhir tuh ada unsur tata kehidupan, yang dimana berkaitan dengan pola interaksi, kerukunan, dan ketaatan pada nilai tradisi. Lalu kita lanjut ke klasifikasi desa. Jadi klasifikasi desa itu ada 2. Yang pertama itu klasifikasi desa berdasarkan tingkat kemampuan, dan yang kedua itu berdasarkan kemampuan wilayah. Kita akan bahas ke yang bagian A dulu. Bagian A dulu yang dimana di bagian A ini klasifikasi desa berdasarkan tingkat kemajuannya. Jadi di klasifikasi desa berdasarkan tingkat kemajuan itu ada 3. Yang pertama tuh ada desa mandiri, yang dimana disebut juga dengan desa sembada. Desa maju yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara mandiri, infrastruktur dan akses pelayanan publik itu sudah sangat baik. Lalu yang kedua tuh ada desa berkembang atau bisa disebut juga dengan desa madya.
Jadi desa Madya ini memiliki potensi sumber daya yang memadai namun belum dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan warganya. Lalu yang terakhir untuk poin A ini ada desa tertinggal atau desa pramadya, atau yang disebut juga dengan desa yang kurang mampu mengelola potensi karena kemiskinan dan keterbatasan akses infrastruktur atau pelayanan. Lalu kita lanjut ke yang bagian B-nya. Yang bagian B itu berdasarkan kemampuan wilayah. Jadi di klasifikasi desa bagian ini tuh ada 3 desa juga. Yang pertama tuh desa swadaya. Jadi desa swadaya ini wilayah terpencil, masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, mandiri pangan, jarang berinteraksi dengan luar, sangat patuh pada adat. Contohnya itu kalau di Indonesia ada di desa Baduy, suku Baduy gitu. Terus yang kedua tuh ada desa swakarya. Jadi di desa ini masa transisinya tuh udah mulai menjual kelebihan hasil produksinya ke daerah lain. Pengaruh dari luar mulai masuk. Terus yang ketiga tuh desa swasembada, ya dimana desa ini merupakan desa yang paling maju. Selain maju juga dia mampu mengelola potensi secara optimal melalui teknologi. Interaksi desa dan kota juga sangat insentif atau fungsi perdagangannya. Kita lanjut ke potensi desanya. Potensi desa ini ada 3 potensi desa. Yang pertama tuh lingkungan fisik atau sumber daya alamnya seperti tanah, lahan dan tambang, sumber daya air, irigasi, iklim, dukungan agraris dan hewan ternak. Lalu yang kedua tuh ada sumber daya manusia atau sumber daya manusia atau disingkat juga bisa disebut SDM. Jadi pada potensi desa yang kali ini tuh lebih ke pengetahuan, keterampilan fisik dan mentalitas penduduk sebagai motor penggerak pembangunan. Yang terakhir kelembagaan desa. Kalau yang kelembagaan desa ini lebih masuk ke aparatur desa, pamong, lembaga sosial, pendidikan dan organisasi sosial yang menjaga ketertiban secara perencanaan pembangunan. Lalu kita masuk ke permasalahan utama desa. Jadi di desa ini masalah utama itu yang pertama kondisi tertinggal. Seperti yang kita tahu banyak desa di luar sana yang kondisi itu jauh tertinggal daripada di kota gitu. Jadi yang dimaksud di sini tuh lebih ke terisolir dari wilayah sekitarnya dan terbatasnya akses pelayanan dasar. Yang kedua kemiskinan. Fenomena akibat rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di luar sektor primer. Lalu yang ketiga itu urbanisasi, yang dimana di desa ini kehilangan tenaga kerja potensial karena penduduk usia produktif itu sekarang lebih milih buat pindah ke kota karena karena peluang kerjanya lebih besar gitu. Jadi lebih banyak yang pindah ke kota gitu. Dan juga alasan mereka pindah ke kota tuh karena fasilitas di kota tuh lebih baik daripada di desa gitu. Terus yang terakhir ini ada prinsip dan dinamika pembangunan. Jadi ada 4 prinsip pengelolaan. Yang pertama tuh akuntabilitas, yang kedua tuh transparansi, yang ketiga partisipatif, dan terakhir tuh berkelanjutan. Lalu di sini juga ada faktor pendorong. Jadi faktor pendorong dari ini semua itu yang pertama potensi desa, interaksi desa dan kota, dan posisi geografis terhadap wilayah maju. Dan yang terakhir di sini ada arah kebijakan atau RPJMN. Ya, di mana ada yang pertama pemenuhan standar pelayanan minimum, yang kedua penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi, yang ketiga peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, dan yang terakhir tuh pengelolaan lingkungan hidup dan penataan peluang kawasan perdesaan. Kita masuk ke daerah perkotaan dan kota. Kota dan perkotaan itu 2 kata yang berbeda. Karena kota adalah pemukiman dengan konsentrasi penduduk tinggi dan mata pencarian dan agresi. Kalau perkotaan itu lebih ke kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi dengan kegiatan utama non pertanian.
Dan yang kedua ada karakteristik perkotaan. Ini menurut Louis Weir. Kota itu harusnya ukurannya juga lebih besar, badannya tinggi, bersih, hidup. Terus heterogenitas, keberagaman latar belakang sosial budaya, interaksi sosial bersifat formal dan fungsional, atau bisa dibilang bahasa latinnya gesellschaft. Itu pokoknya lebih individualistis. Oke, lanjut kita ke yang keempat tuh, yang ketiga ya, ada klasifikasi kota. Itu berdasarkan jumlah penduduknya. Kalau kota kecil 20.000 sampai 50, kota sedang 50 sampai 100, kota besar 100.000 sampai 1 juta, metropolitan 1,5, 1 sampai 5 juta, megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Itu tuh berdasarkan tingkat perkembangannya polis, metropolis, megalopolis, tiranopolis, nekropolis. Kalau berdasarkan fungsi, kota administrasi, industri, pendidikan, pelabuhan, pariwisata. Terus kita masuk ke yang keempat nih, teori struktur keruangan kota. Itu tuh ada apa aja sih? Yang satu tuh ada struktur keruangan kota, teori konsentris. Habis itu struktur meningkat pusat kota, JBD, kepinggiran, pusat kegiatan, habis itu tersisir, habis itu hubungan pekerja, ke hubungan menengah, pengelaju. Habis itu yang kedua ada teori sektorial atau void. Itu tuh perkembangan membentuk sektor-sektor mengikuti jalur transportasi. Yang ketiga teori inti ganda. Kota memiliki beberapa pusat pertumbuhan inti ganda. Next. Yang kelima ada stadium perkembangan kota. Tahapan evolusi kota dari sederhana hingga kompleks. Polis awal atau agraris, polis mulai berkembang. Metropolis besar, megapolis gabungan beberapa metropolis, tiranopolis kemunduran, metropolis kota mati atau kota hancur. Yang keenam ada paradigma pembangunan kota. Pergeseran pendekatan dari pembangunan fisik infrastruktur, habis itu pembangunan berlanjutan, multi ekonomi, sosial dan lingkungan, habis itu top down, sentralistis, partisipatif, bottom up, habis itu sektoral atau kewilayahan keruangan. Next. Yang terakhir kita ada arah dan dinamika pembangunan kota. Itu tuh ada 5 opsinya. Itu ada satu tuh urbanisasi, pertumbuhan penduduk kota yang cepat, urban sprawl, perluasan area kota ke pinggiran yang tidak terencana. Ketiga, kota cerdas atau smart city, pemanfaatan teknologi untuk efisien pelayanan seperti kayak kota di Singapura. Habis itu di kota berkelanjutan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Yang terakhir nih ada kota inklusif, menyediakan akses setara bagi seluruh warga termasuk kelompok rentan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin, Pak Izin. Ayo kita bubar.